Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh datang berbakti kepada Dia. Kita boleh berkumpul bersama, baik secara fisik maupun secara daring, secara online. Kita berbakti kepada Dia, dan kita tahu bahwa 1 bulan dari tahun 2021 ini sudah lewat, ya. Kita sudah memasuki bulan Februari, bulan yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sudah saudara hasilkan dalam 1 bulan ini? Ingat, pertanyaan saya adalah apa yang sudah saudara hasilkan, bukan apa yang saudara dapatkan. Result, not reward. Saudara bisa lihat khotbah tentang result dan reward ini di dalam rekaman kita di YouTube maupun Facebook dari The Result of Advent. Nah, saudara, apa yang sudah kita hasilkan? Apa result saudara selama 1 bulan ini? Mungkin nggak banyak, mungkin belum banyak. And that's okay, ya, baru sebulan anyway. Tapi harus ada yang saudara hasilkan, meski sedikit. Harus ada perubahan. Tentunya perubahan to the better, ya. Perubahan menjadi lebih baik. Bukan perubahan for the worse, ya. Bukan perubahan menjadi lebih jelek. Perubahan yang kita inginkan adalah perubahan for better. Nah, perubahan for better ini kita dapat sebut sebagai growth atau pertumbuhan. Growth harus ada dalam hidup kita. Growth harus terjadi di dalam hidup kita. Kalau tidak ada growth, kalau tidak grow, berarti kita tidak hidup lagi alias mati. Otak kecil punya abang. Dan setiap kali dibawa orang tua mereka makan keluar, abang selalu dapat banyakan. Ya, porsi yang besar. Ambil contoh lah, ya, pergi ke McDonald, si abang dapat large Big Mac meal. Ya. Sedang Poltak cuman dikasih small cheeseburger meal. Jadi tiap kali makan, abang dapat porsi yang lebih besar daripada si Poltak. Satu hari Poltak ini protes. Dia bilang, kalau abang terus yang dikasih makan banyak, kapan Poltak bisa tumbuh jadi segede abang? Saudara, sebenarnya poinnya bukan di sana. Toh, yang anak kecil ya tentu makan lebih sedikit daripada anak yang lebih besar. Ya. Tapi apa yang Poltak katakan itu sangat betul. Poltak mau tumbuh, Poltak mau bertumbuh, dia mau grow. Saudara mau tumbuh? Poltak tahu untuk tumbuh harus makan yang banyak. Saudara mau makan yang banyak? Bukan makanan jasmani, saudara, tapi makanan rohani. Itu yang membuat iman kita bertumbuh, itu yang memberi pertumbuhan rohani kepada kita. Nah, saudara, pagi hari ini kita ingin makan makanan rohani kita. Kita ingin belajar tentang growth. Kita ingin belajar tentang pertumbuhan. Kita buka Alkitab kita dari 2 Petrus, ya, surat yang kedua dari Rasul Petrus. Nah, saudara, surat 2 Petrus ini ditulis tentunya oleh Rasul Petrus, ditulis karena dia khawatir dengan orang-orang Kristen
secara umum, ya, karena dia tidak menunjukkan surat ini kepada orang Kristen di kota tertentu, tapi di beberapa kota yang ada pada saat itu. Jadi ini secara general, jadi ini berarti juga berlaku untuk kita, orang Kristen secara general. Nah, surat ini ditulis oleh Petrus karena dia khawatir orang-orang Kristen itu jadi complacent. Saya nggak ketemu kata yang tepat bahasa Indonesia untuk complacent. Ya. Saudara cari sendiri artinya, ya kalau diterjemahkan puas diri, ya complacent. Tapi sebenarnya lebih tepat lengah, ke arah lengah. Ya. Orang-orang Kristen itu jadi complacent dan spiritually stall. Kerohaniannya mandek. Karena apa? Karena kenyamanan hidup dan hidup menurut hawa nafsu saja. Petrus sangat khawatir dengan munculnya begitu banyak nabi palsu dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang 1, Petrus berbicara tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Dan mereka ini, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ini memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka menyangkal, Petrus katakan, menyangkal penguasa dengan P besar, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, saudara, Petrus kemudian katakan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Karena pengajaran yang menyesatkan ini memang menarik. Pengajaran yang menyesatkan ini ya mendorong hawa nafsu mereka, mendorong banyak orang hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ayat 3 dari 2 Petrus 2, Petrus katakan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, dengan pengajaran sesat, dengan omong kosong mereka. Nah, saudara, kita perlu sangat berhati-hati dengan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang memasukkan, yang memberikan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Injil tidak lagi menjadi satu-satunya kebenaran. Mereka punya Injil mereka sendiri. Dan Injil tidak lagi transform life. Injil tidak lagi merubah hidup. Injil cuma menjadi tambahan saja. Injil menjadi ban serep kalau diperlukan saja. Nah, saudara, dengan background seperti itu, Petrus menulis surat ini. Petrus menulis 2 Petrus ini. Nah, saudara, Petrus mengawali surat ini dengan menyapa demikian. 2 Petrus 1. Ayat yang 1 dikatakan, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Dia ingin beritahu siapa dirinya dia yang menulis ini. Dia ingin establish otoritinya dia di dalam menulis surat ini. Sehingga apa yang dia tulis berbobot. Dikatakan, sebentar. Dikatakan bahwa dia ini adalah hamba dan rasul Yesus Kristus. Ya. Dan dia juga ceritakan backgroundnya, dia yang telah memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita.
Nah saudara, dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpahi, dia tulis surat ini kepada kita semua. Ayat 3 dan 4 kemudian memberitahu kita isinya dia. Nah saudara, kita mau belajar dari ayat 3 sampai ke 9 dari 2 Petrus 1 ini 4 hal tentang growth. Kita mau belajar 4 hal tentang growth dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Kemudian saya ingin tambahkan 1 hal lagi, jadi 5 hal tentang growth dari surat 2 Petrus ini. Nah 2 Petrus 3 dan 4 katakan pada kita demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah saudara, hal pertama yang mau saya ajak kita pelajari dari Petrus tentang growth adalah God provides for growth. Tuhan menyediakan yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Nah saya sebut growth comes from God. Ini poin pertama kita. Kita perlu tahu bahwa pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Pertumbuhan itu berasal dari Tuhan. God is committed to our growth. Dia sediakan. Dia yang sediakan. Ya, tepatnya di dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7, Paulus menulis demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. That's the first point. Growth comes from God. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saudara tentu senang sekali mendengar hal ini. Saudara senang sekali mendengar kebenaran ini dan saudara pegang dan saudara katakan, Tuhan yang beri pertumbuhan. Jadi kalau saya enggak bertumbuh, bukan salah saya. Salahnya Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan yang beri pertumbuhan. Nah, saudara, kalau saudara pegang posisi seperti itu, berarti saudara salah mengerti. You get it wrong, man. Sebab enggak demikian. Kita ingin lihat lebih lanjut, tapi kita kembali terlebih dahulu ke 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 ini. Saudara perhatikan di dalam ayat ini 2 kali, atau ya di dalam kedua ayat ini Petrus 2 kali mengatakan telah menganugerahkan. 2 kali Petrus berkata Tuhan telah menganugerahkan. Tuhan telah sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Dia anugerahkan, dia sediakan, dia berikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Tapi ada bagian kita mau lihat ini di next point. Ini cuman sekarang kita pegang dulu bahwa Tuhan committed to our growth. Growth comes from God dan God provides everything we need to grow. Tuhan telah sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Nah saudara, untuk bertumbuh kita ini perlu makan. Ya kan?
ya sangat penting. Nggak makan kita nggak bertumbuh. Firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Benar? Kita sudah belajar berkali-kali bahwa firman Tuhan atau Alkitab ini yang adalah firman-Nya itu adalah makanan kita. Tuhan sediakan makanan ini. Kita bisa akses dengan bebas. Apalagi sekarang, saudara, dengan apps, kita nggak punya alasan lagi nggak bisa bawa Alkitab. Betul? Ya kan, saudara, kemana-mana saudara pasti bawa HP saudara. Dan saudara bisa download apps untuk Alkitab dengan berbagai macam bahasa pada HP saudara. Sehingga akses kita untuk firman Tuhan itu sangat luas sekarang ini. Tidak ada alasan kita tidak punya akses kepada firman Tuhan, kepada makanan ini. Kita nggak punya alasan kita bahwa firman Tuhan atau makanan itu nggak available all the time. Orang kita bawa HP kita all the time. Jelas makanan itu available all the time. Nah, saudara yang mau belajar lebih lanjut tentang Alkitab, saudara bisa buka seri khotbah yang ada di file kita tentang True and Lies di YouTube maupun Facebook. Yang pertama, untuk tumbuh kita perlu makanan, Tuhan sediakan firman-Nya. Yang kedua, untuk tumbuh kita perlukan oksigen atau bernafas. Ya, kita butuhkan itu. Tanpa oksigen, tanpa bernafas kita akan mati. Dan kita sudah belajar bahwa doa adalah nafas buat hidup rohani kita. Doa adalah oksigen buat roh kita. Alkitab menulis Yesus mengajar kita berdoa. Benar? Ya kan? Doa Bapa kami yang sudah kita pelajari juga. Dan dia buka atau dia beri kita akses untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Akses langsung menghadap dia saat dia disalib. Saudara ingat apa yang terjadi waktu Yesus disalib? Alkitab menulis bahwa tirai bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dia berikan akses kepada kita untuk datang langsung kepada dia di dalam doa. Dia sediakan oksigen nih, dia berikan nafas kepada kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bertumbuh. Yang ketiga, untuk bertumbuh kita perlu environment atau lingkungan yang mendukung. Ya kan? Ya, ada yang merawat gitulah, ya. Di rumah kita orang tua merawat kita, environment, lingkungan yang mendukung. Nah, saudara, Tuhan berikan gereja ini kepada kita. Tuhan berikan fellowship ini, komunitas ini, keluarga ini kepada kita. Gereja ini, komunitas ini adalah environment, lingkungan yang Tuhan sediakan buat kita bertumbuh. So, nggak ada reason untuk kita tidak bertumbuh. Yang keempat, untuk bertumbuh kita perlu exercise. Nah, exercise ya, kita perlu gerak badan ya. Nggak gerak badan tuh nggak bisa tumbuh. Nah, saudara, kesempatan untuk saudara ikut ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini adalah God's provision and providence buat saudara exercise. Bukan jasmani saudara, tapi iman saudara, rohani saudara. 4 hal yang kita butuhkan untuk tumbuh, Tuhan sediakan semuanya. Makanan, nafas atau oksigen, environment, lingkungan yang mendukung, dan exercise. Dia sediakan buat kita. So, there is no more reason untuk kita tidak bertumbuh. Saudara,
Tuhan sudah sediakan semua yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Kita lanjutkan ke 2 Petrus 1 tadi. Ya, kita lihat ayat yang kelima. Ya, ayat 3 dan 4 memberitahu kita Tuhan sudah sediakan. Grow comes from God. Tapi ayat 5, Petrus lanjutkan demikian. Justru karena itu. Ini sambungan, ya kan? Justru karena itu adalah sambungan dari apa yang dia bicarakan sebelumnya. Apa yang dia bicarakan sebelumnya? Dia katakan Tuhan telah menganugerahkan kepada kita semua yang kita butuhkan, janji-janjinya dan sebagainya untuk pengenalan akan Tuhan. Tuhan telah sediakan. Justru karena Tuhan telah sediakan, Petrus sambung, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah saudara, ayat 5 ini beritahu kita bahwa kita ini harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tumbuh. Ayat 5 ini memberitahu kita we are responsible for our growth. Saya pakai istilah supaya sama semuanya tentang growth. Growth is intentional. Kalau yang pertama, God provides for growth atau growth comes from God. Yang kedua, growth is intentional. Nah saudara, jelas sekali Petrus katakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Di dalam terjemahan International Standard Version dikatakan you must make every effort. Berusaha dengan keras, berusaha dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah sediakan semua yang kita butuhkan untuk grow, tapi kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saat kita bertobat, Tuhan berikan kepada kita hati yang baru. Nah, Tuhan tidak hanya memperbaiki hati kita, tapi Dia berikan kita hati yang baru. Yeskil 26 ayat 36 katakan, hati yang mau taat, hati yang lembut, hati yang mau mendengar kepada Dia. Nah, saudara, tapi kitanya harus mau melangkah untuk mentaati perintahnya. Betul? Dia berikan hati kepada kita yang mau taat. Tapi kita sendiri harus mau melangkah. Kita sendiri harus melangkah untuk mentaati perintahnya, untuk mentaati kehendaknya. So God provides for our growth, tapi growth is intentional. Kita harus usahakan, we are responsible for our growth. Nah saudara, hal ini ditulis dengan bagus sekali oleh Rasul Petrus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12-13. Paulus berkata demikian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi siapa yang kerja di sini? Kita, ya kan? Karena karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tapi lihat ayat 13 katakan, Paulus tambahkan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. You see, ini adalah sinergi, ya, istilah yang kita kenal sekarang. Sebenarnya lebih tepatnya ini adalah partnership. We work in partnership with Him. Kita ini bekerja bersama dengan Dia di dalam segala hal. Nah saudara, ada sebuah cerita. Paul ini seorang petani.
Paul Tak menjadi seorang petani. Satu hari Paul Tak membeli sebuah perkebunan tua yang sudah rusak, ditinggalkan beberapa tahun. Ya, dia beli farm yang sudah hancur itu, ya, penuh dengan lalang, ya, tanaman liar, rumah yang ada juga sudah berantakan, hancur, pagar rubuh. Nah, dia beli dan dia mau buat farm itu menjadi kebun idamannya dia, ya, dream farmnya dia. Nah, hari pertama dia mulai kerjakan farm itu, kebun itu, pendeta setempat sempat mampir ke tempat Paul Tak ini, ya. Dan kemudian Pak Pendeta pun berdoa buat Paul Tak ini dan berkata, biar Tuhan menyertai Pak Paul Tak membuat kebun ini menjadi indah. Dia kata demikian, kemudian Pak Pendeta pergi. Beberapa bulan kemudian, ya, jadi Paul Tak terus kerjakan kebun itu sampai beberapa bulan kemudian semua selesai dan indah sekali. Pak Pendeta pun mampir kembali ke farmnya Paul Tak ini. Pak Pendeta berkata, wow, indah sekali jadinya. Luar biasa kalau Tuhan menyertai kita dan bekerja bersama kita. Paul Tak pun berkata dengan sedikit sinis, ya Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta perlu ingat, bagaimana keadaan kebun ini saat Tuhan bekerja sendirian. Sombong deh, gitu loh. Nggak nanggap ya. Paul Tak ingin beritahu sebenarnya usahanya dia, ya kan. Sebelum dia masuk itu dan dia kerjakan, kebunnya itu hancur babak belur kok, ya kan. Itu Tuhan bekerja sendiri. Nah saudara, tapi Tuhan jelas bekerja bersama kita. God has designed that we work in partnership with Him. Kita ini bekerja bersama Dia. Ya. Growth itu harus dari kita. Kita juga responsible atas growth-nya kita. Dan growth itu intentional. Growth itu enggak otomatis. Growth itu dengan sengaja. Pertumbuhan itu dengan sengaja. Saudara bisa lihat saya bahas tentang intentional di khotbah New Year, New Resolution. Okay? Nah, growth itu bukan kebetulan. Growth itu tidak kebetulan, bukan luck, bukan lucky. Ya, ya untung lo, mujur lo, saya ketemu si A, ya, atau saya ketemu pendeta B yang bisa jelaskan dengan baik tentang firman Tuhan. Ya, kebetulan, saudara, growth tidak bisa, tidak boleh kebetulan atau luck atau lucky. Jangan tunggu, jangan diam saja. Petrus berkata kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita harus cari, kita harus usaha, kita harus keluarkan tenaga, kita harus keluarkan uang, kita harus pikirkan. Memang growth itu tidak enak, saudara. Orang berkata growth equal pain. Ya, saudara pernah dengar tentang growing pain? Ya, yang punya anak kecil, yang punya balita, anak balita atau toddler, tahu istilah ini. Ya, kenal istilah growing pain. Ya. Grow equal pain. Jelas, untuk grow kita harus ada kesakitan, kita harus bayar harganya. Growth itu sakit. Itu sebabnya banyak orang menghindari growth sebab nggak enak, sakit. Mereka lebih enak nggak usah grow, ya, seperti Peter Pan, ya, never grow. Nggak enak dia bilang grow itu. But we have to grow. Peter Pan tuh hanya ada di dongeng saja. Di dunia nyata nggak mungkin kita ini nggak grow. Kalau kita nggak grow, kita akan mati.
So, kita harus grow, dan grow itu intentional. Growth equal pain. Growth equal sacrifice. Ya, kita harus berkorban, kita korbankan waktu, kita korbankan tenaga, kita korbankan pikiran, kita korbankan uang. Ya. Kita korbankan hobi kita korbankan waktu rileks kita. It's sacrifice. But it is a good sacrifice, saudara. Supaya kita ini bertumbuh. Nah, saudara, growth is intentional. We are responsible for our growth. Kita kembali ke 2 Petrus 1, ayatnya yang ke-5. Kita sudah lihat Petrus berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ya. It is our responsibility untuk grow. Kemudian dia katakan demikian, kita harus berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, saudara, kata menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, kalimat ini menunjukkan pertumbuhan atau growth itu 1 per 1 nambah. Oke, ya kan? Tambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, saudara, ini hal ketiga tentang growth yang kita pelajari melalui Petrus, yaitu growth is a process. Yang pertama, growth comes from God. Yang kedua, growth is intentional. Yang ketiga, growth is a process. Growth is not an event. Ya, saudara tahu beda event dan proses? Event itu adalah satu kejadian. Pertobatan kita is an event. Okay? Ya, kita bertobat is an event. It's a great event. Di mana malaikat di surga bersorak. Kita baca di Alkitab. It's a great event. Tapi saudara, lahir baru, believing is in Jesus is a one-time decision. Okay? It's an event. Following Jesus is an ongoing decision to deny ourselves and take up the cross. Ini yang disebut proses. Event dan proses. Mana lebih penting, saudara? Bertobat, lahir baru, atau prosesnya? Nah, saudara, ya saya harus katakan bahwa bertobat atau lahir baru ini ya penting. Ya mungkin kalau ditanya mana lebih penting, ini lebih penting. Sebab apa? Sebab tanpa pertobatan, tanpa lahir baru, tidak ada yang keduanya. Nah, nggak ada nextnya, nggak ada kelanjutannya. Tapi saudara, yang kedua, tanpa yang kedua ini, yang pertama itu percuma. Tanpa proses, event itu nggak ada gunanya. Tanpa pertumbuhan, pertobatan kita itu percuma. Nah, yang pertama itu, event itu memang gampang kelihatan, obvious, ya kan? Kita lahir baru, obvious. Yang kedua itu sering obscure, ya. Nggak signifikan, nggak kelihatan, sehingga orang sering tidak perhatikan, tidak jadi perhatian kita. Proses itu, growth itu nggak jadi perhatian. Saudara coba lihat kesaksian-kesaksian yang ada. Ya. Oh, ada KKR, ada kesaksian diisi oleh orang-orang terkenal, ya, artis-artis dan sebagainya. Nah, saudara, apa kesaksian mereka? Kesaksian mereka itu adalah tentang pertobatan. Nah, sangat jarang mendengar tentang pertumbuhan.
artis ini, orang terkenal nih, si A atau si B bertobat. Wah, dia ceritakan, wow, hebat lu. Wah, dia kenal Tuhan begitu luar biasa. Bahkan kita pakai kesaksian itu, kita blow up untuk jadi publikasi, untuk jadi iklan. Nah, saudara, pertobatan itu memang obvious, kelihatan. Dan itu yang sering kita adore, itu yang kita besar-besarkan. Tapi sebenarnya proses itu sama pentingnya. Tanpa pertumbuhan, tanpa proses, di situ-situ saja, pertobatan itu nggak ada gunanya. Saudara kemudian juga lihat begitu banyak artis, begitu banyak orang terkenal yang wah kisah pertobatannya end up nowhere. Balik lagi ke kehidupan yang lama. Nah, kenapa? Karena nggak bertumbuh, karena nggak ngalami proses. Dan mereka hanya pegangin event itu. Saudara, kita senang dengan event. Sebab kelihatan, nyata. Tapi jangan lupa dengan proses, jangan lupa dengan growth. Itu sama pentingnya. Dan itu yang kita alami setiap hari. Yang kedua, tidak bisa ada tanpa yang pertama. Betul. Tapi yang pertama tanpa yang kedua pun gak ada gunanya, alias mati. Nah, saya ingin berikan contoh lain lagi tentang event dan proses ini. Event dan growth ini. Dan kita lihat bahwa kedua-duanya sama penting. Ada dua kata dalam bahasa Inggris yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama atau sangat mirip. Yaitu kata wedding dan marriage. Tahu kedua kata ini? Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Pernikahan atau perkawinan. Dua-duanya praktis sama. Tapi saudara, dua kata ini sangat berbeda. Dua kata ini berbeda jauh sekali. Yang mana yang kita lebih ingat? Yang mana yang lebih kita besarkan, fokuskan? Wedding atau marriage? Saya cukup yakin buat yang sudah menikah, yang belum ya gambar yang aja lah. Oke? Saudara punya gambaran. Buat yang sudah menikah, saudara, wedding kita itu lebih kita ingat daripada marriage kita. Ya, saudara akan bilang, ya itu hari yang wah, rame, meriah, romantis, enggak terlupakan. Semua itu benar, nggak salah. It's all good. Tentang hari itu, the wedding. But the question, what's happened the morning after? What's happened the day after? What's happened each day after? Saudara boleh punya wedding day yang wah, yang luar biasa. But the day after, each day after, piring pada beterbangan. Penghuni kebun binatang selalu ada di dalam rumah. Ngerti ya? Yang mana yang ada yang nggak ngerti? Ntar kasih tahu dah yang ngerti. Saudara, mana yang lebih penting? Kita jangan hanya fokus pada wedding. Kita perlu fokus pada marriage. That's the day after itu. It's day after. Itu penting. Kalau tidak lebih penting, sama pentingnya dengan wedding. Betul, tanpa wedding gak ada marriage. Okay? Tapi hanya wedding tanpa marriage ini, ya percuma, saudara. Cuman ngumpulin foto aja. Ya, para bintang film kan kumpulin foto wedding banyak toh. Nah, weddingnya berkali-kali gitu loh.
Just, wah, this wedding, oh ini not wedding, wah lah ini not wedding gitu loh. Kita jangan hanya fokus pada wedding, tapi marriage, the process, the growth. Itu sangat penting dan kita perlu tahu growth is a process. Hidup kerohanian kita juga demikian, saudara. Bertobat, lahir baru itu bagus. Bertobat, lahir baru itu penting, itu perlu. But it's just an event. Kita perlu juga fokus ke growth. Kita perlu bertumbuh. Growth is proses setiap hari. It's a daily decision to deny ourselves and take up the cross. Itu yang Yesus katakan. Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. That's a process. That's growth. Nah, saudara, saya mau mengajak kita melihat sedikit proses di dalam pertumbuhan rohani atau iman kita. Ya, ada 7 hal yang dicatat di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 tentang pertumbuhan, proses pertumbuhan. Kita lihat cepat-cepat secara singkat saja. Karena saya nggak mendalami hal ini. Dikatakan demikian. Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, saudara, yang pertama sekali kita mulai dengan iman. Oke. Iman itu fondasinya, iman itu dasarnya. Tanpa iman tidak ada yang lain, tidak ada growth. Oke. Nggak bisa ada growth, nggak bisa ada spiritual growth tanpa iman. Iman ini fondasinya. Kemudian dikatakan menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kata kebajikan di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata arete. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu adalah virtue. Atau gentle. Atau goodness. Nah, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kita bisa pakai kata kebaikan. Atau kebajikan di dalam Alkitab kita ini. Hal ini berbicara tentang moral excellence. Hal ini berbicara tentang keunggulan moral, kualitas moral kita. Jadi kita harus tambahkan kepada iman kita itu kualitas atau keunggulan moral. Dan dengan iman kita bisa punya, kita bahkan harus punya keunggulan moral. Hidup kita itu berbeda dengan orang yang tidak punya iman. Nih. Jadi kepada iman kita tambahkan kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, saudara, kata pengetahuan di dalam bahasa Greek-nya dipakai kata gnosis. Yang kalau kita terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Inggris bisa dipakai kata knowledge atau science. Ya. Ini adalah practical wisdom. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia kita adalah pengetahuan. Kita bisa terjemahkan juga sebagai hikmat sehari-hari. Hikmat yang kita pakai tiap hari. Ini berbicara tentang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ini berbicara tentang hidup sesuai kebenaran Tuhan. Karena kita punya keunggulan moral, kita akan tambahkan keunggulan moral ini dengan hikmat sehari-hari, hidup sesuai dengan kebenaran. Kemudian ayatnya yang ke-6 Petrus tambahkan, dia katakan dan kepada pengetahuan, jadi tambahkan lagi. Oke, ini proses ya. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kata penguasaan diri di dalam bahasa Greek-nya itu dipakai kata ekrateia. Nah, kata ekrateia ini kalau terjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah self control atau temperance. Ya, jadi tenang gitu loh ya. Dengan hidup di dalam kebenaran, ya dengan hidup menurut kebenaran, kita ini bisa tumbuhkan penguasaan diri. Kita ini harus tumbuhkan penguasaan diri. Karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan itu. Kemudian Petrus tambahkan lagi, kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, ketekunan di dalam bahasa Greek-nya ini dipakai kata hupomone. Hupomone kalau terjemahkan secara simpel ke dalam bahasa Inggris itu adalah patience.
atau kesabaran, tapi sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai endurance atau perseverance ya. Sebab kata patient atau kesabaran itu sebenarnya lebih tepat bahasa Greeknya itu adalah makrotumia. Ya. Nah, hupomone ini lebih ke arah ketekunan, ya, tabah, ya, perseverance. Ya. Nah, setelah penguasaan diri kita kembangkan perseverance. Setelah kita bisa menguasai diri, kita develop perseverance, ya, ketekunan ini. Dan kemudian kepada ketekunan kesalehan. Ya, Petrus katakan demikian. Kesalehan di dalam bahasa Greeknya itu adalah eusebia. Eusebia ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan godliness, ya, atau piety, holiness, devoted to God. Bahasa Indonesianya itu adalah kesalehan, kekudusan, pengabdian kepada Tuhan. Kita harus tekun di dalam kesalehan kita. Ketekunan kita itu akan menghasilkan pengabdian kepada Tuhan. Nah, saudara, kita melihat 4 yang pertama, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri itu dan ketekunan itu berbicara tentang ke dalam, diri kita sendiri, ya kan? Tapi yang kelima ini kesalehan ini berbicara keluar, sudah. Dalam hal ini kepada Tuhan. Jadi sudah bertumbuh keluar. Setelah kita bertumbuh ke dalam, kita perlu bertumbuh keluar dan mulai kepada Tuhan dulu. Eusebia, pengabdian kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7, Petrus lanjutkan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara ini dalam bahasa Greeknya dipakai kata Philadelphia. Philadelphia ini terdiri dari 2 kata dalam bahasa Greek, yaitu philos atau philia, love kita tahu bahasa Inggrisnya, dan adelphos, brother. Jadi Philadelphia ini adalah brotherly love atau brotherly kindness. Kita tidak saja mengabdi kepada Tuhan, tapi kita kemudian bertumbuh menunjukkan, memanifestasikan pengabdian kita kepada Tuhan itu dengan mengasihi sesama, melayani saudara-saudara kita. Dan yang terakhir dikatakan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. This is the ultimate. Kasih akan semua orang di dalam bahasa Inggris ini dipakai kata agape. Kita semua sudah belajar tentang hal ini. Ini tidak hanya sekedar love, tidak hanya sekedar kasih, tapi ini adalah unconditional love. It's a divine love, it's a perfect love. Kasih ilahi, kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat. Nah, saudara, menarik sekali di dalam 1 Korintus 13:13 ya, kita baca bahwa Paulus berkata, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, agape. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih, agape. That's the ultimate. Kita harus tumbuh sampai ke arah agape. Nah, saudara, kita lihat stages atau tahapan pertumbuhan kita, dan kita tahu bahwa growth is a process. Okay. Kita kembali ke 2 Petrus 1, ya, kita lanjutkan ke ayat yang ke-8. Kita ingin lihat poin berikutnya dari growth. Dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, saya ingin mengajak melihat bagian kalimat yang pertama dulu. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kita lihat kurang jelas di dalam bahasa Indonesia, seolah-olah ya kita ini punya semua. Betul, Tuhan menganugerahkan kita yang kita butuhkan. Tapi semuanya di sini ini bukan yang Tuhan sediakan. Semuanya ini adalah yang kita obtain, yang kita hasilkan.
tujuh langkah itu. Alkitab bahasa Inggris memberikan penjelasan yang lebih baik. Di dalam CEV, Century English Version, dikatakan, if you keep growing in this way. Okay? Jadi semuanya itu ada dengan berlimpah-limpah, itu maksudnya itu you keep growing. Ya, International Standard Version katakan, for if you possess these qualities, and if they continue to increase among you, kita berbicara tentang increase, ya, pertumbuhan. Di dalam New Century Version dipakai kata-kata demikian. If all these things are in you and are growing. Jadi dengan berlimpah-limpah itu berbicara tentang pertumbuhan. NIV berkata, for if you possess these qualities and in increasing measure, terus bertambah-tambah, terus berlimpah-limpah. Nah, saudara, dengan berlimpah-limpah itu punya pengertian bertumbuh, growing, increasing, keep growing, continue to grow, continue to increase. Nah, hal keempat yang kita pelajari tentang growth dari 2 Petrus 1 ini adalah growth never ends. Growth never stops. Manusia secara fisik berhenti bertumbuh setelah mencapai batasnya. Batas genetik, ya, DNA-nya. Kita lihat DNA orang-orang, ya kan, kita Asia agak kecil, yang Eropa agak tinggi, agak besar. Nah, manusia itu akan berhenti bertumbuh secara fisik setelah mencapai batas genetik atau batas DNA-nya. Tapi di dunia ini ada beberapa binatang yang tidak berhenti bertumbuh sampai dia mati. Antara lain ikan hiu, lizard atau kadal, ular, kodok, coral, batu karang itu, they continue to grow until they die. Mereka memang mati kemudian satu saat, tapi they continue to grow. Jadi mereka akan tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar terus sampai mereka mati. Kalau kita tambah besar terus stop, betul? Ya kan? Enggak, wah tambah besar terus, enggak demikian, kita stop. Karena kita dibatasi, fisik kita dibatasi, genetik kita atau DNA kita. Pohon juga never stops growing. Memang sampai ketinggian tertentu yang sangat tinggi, mereka akan stop. Ya, pohon itu bisa mencapai 110 meter tingginya. Itu gedung 30 lantai. Dia bisa setinggi itu, dia akan terus tumbuh. Memang dia akan stop sampai tinggi, batas tingginya, tapi dia akan terus bertambah besar. Dia nggak stop growing. Saudara bilang, saya juga kok, gitu loh. Kita nggak grow lagi, saudara. Kita cuman timbun lemak. Kita nggak grow. Jangan suruh, saya kayak pohon gitu loh, udah sampai batas. No, kita nggak grow. Kenapa saya katakan pohon grow meskipun dia tambah besar seperti kita tambah besar begitu? Pohon itu tambah kuat, dong. Mereka tambah tua, kayunya itu makin kuat, makin keras. Itu sebabnya mereka tumbuh. Memang sampai satu saat mereka mati, pohon itu akan mati memang. Ratusan tahun bisa sampai 1000 tahun. Tapi kemudian mereka mati. Tapi kayu mereka itu tambah keras dan tambah keras sampai ya mati. Nah, saudara, growth itu tambah kuat. Pohon itu makin kuat, makin keras kayunya. Kalau kita makin lemah. Oke, mungkin size-nya makin besar, perutnya, tapi makin lemah. Nah, saudara, manusia karena hal ini, manusia cenderung stop bertumbuh setelah stage tertentu. Secara fisik, karena fisiknya demikian, kemudian mereka pun akan stop bertumbuh psychologically maupun spiritually, seperti fisiknya. Kita cenderung
stop bertumbuh. Tapi kita perlu tahu, meskipun fisik kita ini terikat dengan genetik, terikat dengan DNA, roh kita ini tidak, saudara. Atau mungkin lebih tepatnya, mau dibilang, ya roh kita ini memang terikat genetik, roh kita ini terikat DNA, tapi bukan DNA fisik. Betul? DNA siapa? DNA dia. Genetiknya dia. Kita ini diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Kita ini adalah replikanya. So, pertumbuhan rohani kita itu tidak terbatas. Growth never ends. Growth, spiritual growth never stops. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, 13 dan 14, Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, bahwa dia telah selesai, bahwa dia telah sampai. Tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus terus mengejar, dia terus grow never ends. Nah saudara, spiritual growth kita ini knows no limit. Justru dengan bertumbuh atau karena melimpah, kita akan jadi semakin giat dan berhasil. Ya. Kembali 2 Petrus 1 ayat 8, dikatakan kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Kita akan semakin bertumbuh. Ya. Growth kita knows no limit. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bertumbuh, ayat yang ke-9 memberitahu kita demikian. Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, di dalam CEV, Century English Version, dikatakan, if you don't grow, ya, kalau kamu tidak bertumbuh, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah saudara, kalau sampai kita lupa bahwa dosa-dosa kita yang dahulu telah dihapuskan, itu namanya mati. Ya kan? Kalau dosa kita itu belum diampuni, kalau kita nggak grow, kita akan jadi buta, picik, kita akan lupa dosa-dosa kita ini sudah diampuni, dan kita akan mati. So, kita perlu grow, dan grow itu never ends, grow itu never stops. Saya ingin tutup dengan itu 4 hal yang kita pelajari dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Kita ingin tutup dengan belajar dari 2 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus katakan, dia tutup suratnya ini, ya ini adalah ayat terakhir dari 2 Petrus. Dia tutup dengan, dia katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita ini harus bertumbuh. Bertumbuh ini adalah sebuah perintah. New Living Translation ya, berkata demikian, rather you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. You must grow. Nah, hal terakhir tentang grow yang kita pelajari dari Rasul Petrus atau yang kelima itu adalah grow is compulsory. Not optional. Pertumbuhan itu wajib, bukan optional, bukan boleh kita pilih. You are either grow or you die. Saudara bertumbuh atau saudara mati. Dan sebagai gereja adalah tugas kita bersama untuk tumbuh. Adalah tugas kita bersama untuk bertumbuh. Excel adalah sarana yang kita pakai saat ini untuk tumbuh bersama. Kita punya Excel setiap hari Jumat, saudara bisa ikuti. Ya. Excel ini ada yang sebut sebagai KTB, kelompok tumbuh bersama, ada yang sebut cell group, kelompok sel, whatever namanya, it doesn't really matter, tapi ini adalah sarana yang kita pakai untuk tumbuh bersama. Keep on growing.
pada stage manapun saudara berada saat ini. Because growth is compulsory. Enjoy your progress. Nah, saudara, pagi hari ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Setiap bulan pada minggu pertama, kita adakan perjamuan kudus. Nah, saya ingin setiap kita lihat, setiap kita ingat, setiap kita ikuti perjamuan kudus, kita tahu bahwa 1 bulan sudah lewat. Tapi bukan hanya itu yang kita perlu ketahui, kita juga perlu tahu bahwa sebulan sudah lewat dan kita perlu cek pertumbuhan kita. What and how have we grown? Apa yang kita tumbuhkan, apa yang kita tambahkan, bagaimana kita ini bertumbuh. Biarlah perjamuan kudus selalu men-challenge kita untuk bertumbuh, selalu challenge kita to grow. Mari kita siapkan diri kita untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kita mau berdoa.